Karena apa? Negara Indonesia adalah negara agraris. Oke. Di mana Indonesia sejak dahulu kala seharusnya tidak pernah kekurangan beras. Oke. Karena masalahnya Halo, kembali lagi di channel Mister Puisi. Kira-kira Mister Puisi udah kebayang belum kita bakal membahas apa hari ini? kalau nggak salah membahas kalau nggak ada beras kita kelaparan. Nah, Benar nggak? iya, berbicara tentang nggak ada beras, kita kelaparan. Nah, kenapa begitu? Ya karena saya tahu yang akan dibahas mengenai pangan. Oke, Gitu loh. nah membahas mengenai pangan Mister Puisi. Pertanyaannya nih, kenapa sih Indonesia itu melakukan impor beras? Wah, ini cerita klasik. Oke. Ya kan? Sejak dulu sampai saat ini selalu impor beras. Iya. Ada apa dengan impor beras? Tapi memang kadang-kadang juga impor itu juga penting juga. Oke. Kalau untuk cadangan yang emergensi ya. Oke. Tetapi kalau untuk impor beras terlalu besar, terlalu banyak. Rasanya sih dengan program pemerintah untuk membangun embung yang banyak, dengan membangun bendungan yang banyak, rasanya ke depannya tidak seharusnya kita impor beras lagi. Oke. Ya untuk itu kita lihat bahwa pangan ini perlu kita bicarakan. Jangan sampai kita kekurangan beras, ya kan? Ya. Karena apa? Kita antisipasi masalah-masalah dunia sekarang ini akan terjadi resesi di mana-mana. Sudah negara Eropa, Amerika mungkin sudah banyak yang resesi, udah ngantre. Tetapi ini sangat penting bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Saat ini mungkin penduduk Indonesia udah 275 juta tahun 2022 ini. Oke. Nah, untuk itu ketahanan pangan ini sangat diperlukan. Ya. Karena pangan ini menjadi benteng daripada kehidupan bangsa Kehidupannya Indonesia. benar. Rakyat banyak, pangan harus cukup. Karena apa? Negara Indonesia adalah negara agraris. Oke. Di mana Indonesia sejak dahulu kala seharusnya tidak pernah kekurangan beras. Oke. Karena masalahnya apa? Ingat gak tahun waktu Orde Baru dulu? Kita sangat diakui oleh pemerintah dengan swasembada berasnya. Tahun 1984 kita mendapat penghargaan dari Food Agriculture Organization. Jadi kita mendapat penghargaan tahun 84. Padahal saat itu penduduk Indonesia kalau tidak salah sudah mencapai 150 juta. Oke. 150 juta itu penduduknya tidak dibilang sedikit. Ya? Iya, benar. Di mana memang mayoritas penduduk itu berada di Pulau Jawa. Oke. Nah, program-program pemerintah saat itu mengadakan transmigrasi ke Lampung, Makassar, ke Kalimantan, kemana-mana untuk menciptakan lapangan kerja dengan pertanian. Di mana program transmigrasi itu setiap petani saat itu mendapatkan jatah mungkin kalau nggak salah 1 sampai 2 hektar. Mereka bercocok tanam, mereka menanam padi sehingga pada saat itu lumbung-lumbung padi seluruh Indonesia sangat banyak. Nah, di samping itu yang sangat salut dengan pemerintah Orde Baru saat itu. Saat itu pun sudah dibuat bendungan-bendungan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau di Bali tidak banyak dibuat bendungan. Karena apa? Bali ini sumber airnya dari daerah pegunungan. Pegunungan mengalir ke daerah yang rendah. Daerah rendah hampir seluruh daerah rendah di Pulau Bali saat itu daerah pertanian. Terutama kita lihat daerah Tabanan, Kelungkung, dan tempat-tempat lain di Bali ini hampir semua menghasilkan beras dan sayur mayur. Iya, itulah. Benar. Sehingga menyebabkan saat itu dengan penyuluhan kelompok-kelompok pencapir yang dicanangkan oleh pemerintah saat itu, sehingga kita saat itu tidak kekurangan beras.
Nah, Mr. Puisi, kalau berbicara soal banyaknya nih petani di Indonesia seperti itu. Nah, apakah itu sebuah pengaruh yang besar gitu dengan adanya impor? Kita kan melakukan impor terus-menerus nih tanpa adanya henti. Lalu adanya petani, apakah dengan itu saja dapat menjamin gitu loh bahwa Indonesia tidak akan pernah kekurangan pangan sampai ke depannya gitu? Nantinya harus terjamin, karena apa? Zaman Orde Baru dulu juga sudah dibuat banyak sekali embung. Banyak sekali waduk-waduk untuk pengairan. Nah, dan bagusnya pemerintah setelah Orde Baru tetap membuat program pembangunan embung dan waduk. Nah, sehingga program ini juga dilanjutkan mulai zaman Pak SBY, kemudian juga sekarang zaman Pak Jokowi juga lebih banyak mau dibuat. Nah, coba bayangkan, Pak SBY dulu membangun waduk. Menurut catatan yang saya dapatkan, waduk atau bendungan saat itu sudah dibangun 293 waduk, 1.221 embung, 7,29 juta irigasi. Wow. Nah, bayangkan aja, kalau kita dengan konsisten terus membuat embung, membuat waduk, membuat irigasi yang sangat banyak, rasanya untuk kedepannya kita tidak sulit dan tidak akan mengimpor beras. Justru pada saat Jokowi memerintah saat ini justru lebih banyak program embung yang akan dibangun. Kalau nggak salah akan dibangun itu targetnya 4.500 embung. Kemudian 205 unit bendungan sampai tahun 2021 sudah dibangun. Dan bendungan ini paling banyak justru di timur. Nah, sampai sekarang terus akan dibangun karena pemerintah memprogramkan bahwa kita sebagai negara agraris harus mampu mengairi sawah-sawah kita sendiri dengan bantuan pemerintah membuat embung, membuat bendungan dengan sistem irigasi yang bagus, maka yakinlah bahwa kedepannya tidak lagi akan ada impor beras lagi. Oke. Nah, kalau berbicara lagi nih Mr. Puisi mengenai adanya pangan ini. Nah, siapa saja sih menurut Mr. Puisi yang berperan nih dalam penyediaan pangan? Apakah masyarakat juga berperan atau hanya pemerintah atau petani aja gitu? Karena kan tidak semua orang berperan sebagai petani, sedangkan di sini kita itu membutuhkan seorang petani untuk mendapatkan pangan tersebut. Yang sangat berperan ini adalah pemerintah. Pemerintah sudah mempunyai apa yang dinamakan Bulog. Ini stok beras pemerintah ada di Bulog. Tetapi jangan lupa, bukan Bulog saja yang menyetok beras. Banyak juga gudang-gudang lumbung-lumbung beras swasta juga menyetok beras, dan seluruh pasar yang ada seluruh Indonesia juga menyetok beras. Ya. Makanya sekarang dipertanyakan, kenapa sih harus mengimpor beras lagi? Itu yang banyak dipertanyakan oleh para ahli. Alasannya misalnya Bulog stoknya cukup kecil, makanya perlu ada impor tidak besar untuk cadangan sehingga tidak akan terjadi kekurangan. Kalau kekurangan beras itu akan naik harganya, itu bisa menyebabkan inflasi. Nah, itu kata Menteri Perdagangan. Jadi yang mensupport untuk impor ini memang Menteri Perdagangan. Alasannya cukup menarik juga. Memang kalau tidak ada cadangan beras berkurang, akan naik. Kemudian terjadi inflasi. Di lain pihak, apabila impor itu datangnya bulan Januari Februari, itu mengkhawatirkan juga untuk petani. Kenapa begitu? Karena beras bukannya nggak stabil harganya, dia akan turun sehingga merugikan para petani. Nah, untuk itulah pemerintah harus betul-betul membuat stok beras yang sangat akurat. Nah, katakan begini ya, memang pemerintah sendiri akan khawatir stok beras sampai akhir tahun ini kan 440.000 ton. Nah, sedangkan kebutuhan untuk per bulannya katakan 200.000. Kalau dalam Januari Februari kan memang kebutuhannya kurang lebih 400.000 gitu loh. Nah, biar tidak terjadi gejolak, pemerintah pun melakukan import tapi tidak terlalu besar gitu loh. Jadi, tapi bisa juga dibenarkan hal itu sehingga kita tidak terjadi resesi yang besar-besaran. Resesi yang kecil bisa menjadi besar, kemudian perekonomian kita akan terpuruk, kita akan kena imbas lagi resesi dari luar. Sehingga pemerintah ingin sekali jangan sampai kita ada inflasi yang sangat tinggi karena oleh beras.
kalau misalnya dikarenakan oleh naiknya US dollar dan lain-lain masih bisa ditanggulangi. Tapi kalau beras langka, ya itu akan terjadi inflasi Iya, juga. jelas. Kata Menteri Perdagangan, 100 perak aja naik beras sudah terjadi inflasi. Iya. Apalagi naik 1000 perak katanya. Nah, itu dibenarkan oleh Menteri Perdagangan sehingga Bulog pun telah melakukan impor sampai bulan Oktober ini gitu. Oke, nah berarti iya sih Mr. Puisi kalau berbicara soal beras kenaikannya 100 perak sekarang dikali begitu kan dari luasnya masyarakat Indonesia kayak gitu. Nah berarti artinya ini ketahanan pangan di Indonesia ini masih kuat ya untuk saat ini ya Mr. Puisi? Saat ini boleh dikatakan masih kuat ya, tetapi memang terjadi ya. Tahun 2021 terjadi impor, ya. Tahun 2020 ya, 20 terjadi impor, 21 terjadi tidak besar ya, terjadi impor, sampai tahun 2022 ini kan ternyata masih impor. Dengan jumlah importnya memang masih tidak terlalu besar. Tahun 2022 diperkirakan produksi Indonesia untuk beras ini kan 32 juta ton. Kemudian kebutuhan per tahunnya 30,2 ton. Harusnya terjadi surplus 1,8 ton. Kenapa kita masih impor sedikit? Nah, itulah harus ada perhitungan yang matang, kerjasama antara Bulog, BPS dengan pengelola pasar, toko-toko, kerjasama untuk menentukan berapa sih jumlah stok yang ada. Sebetulnya kalau kita nggak impor, kemungkinan juga nggak masalah. Karena apa? Kita akan panen raya nanti bulan Februari coba. Berarti kan akan numpuk antara beras panen dengan beras impor. Walaupun jumlahnya tidak sedikit, itu mempengaruhi harga pasar. Iya, benar. Yakinlah saat itu akan turun sehingga petani akan banyak yang mengeluh. Iya, benar. Nah, sesungguhnya sangat rawan sih. Kalau tidak impor juga rawan. Kalau impor juga rawan untuk petani. Kalau kita tidak impor rawan untuk pemerintah. Sehingga mungkin diambil jalan tengah oleh Menteri Perdagangan sama Bulog ini untuk mengadakan impor untuk cadangan. Bukan untuk, mungkin impor itu nantinya mungkin bukan untuk didistribusikan, untuk menambah cadangan beras di Bulog. Itu sebetulnya tidak masalah. Itu loh. Oke, berarti berbicara soal itu berarti pemerintah memang harus memperhitungkan ya Mr. Puisi ya, dengan mempertimbangkan petani yang kemungkinan nanti bisa turun karena adanya import ini, terus dari pemerintahnya juga karena harus memiliki stok gitu kan untuk masyarakatnya gitu. Nah kalau Mr. Puisi untuk saat ini gimana sih pangan di Indonesia ini, selain sudah cukup kayak gitu, mungkin banyak nggak sih gitu kendala-kendalanya yang ada di dalam pangan ini? Sebetulnya nggak banyak kendala karena sudah ditentukan ya produksi beras di Indonesia sejak tahun 19 sampai tahun 2021 itu 31,3 juta ton. Seharusnya cukup gitu loh. Nah, malah kita dapat penghargaan ya. Penghargaan dari International Rice Research Institute. Nah, itu pada periode 1921 kita mendapat penghargaan. Ya, karena apa? Dianggap kita mampu berswasembada pangan, walaupun ada impor, mereka tahu, tapi kan impor itu tidak untuk didistribusikan, mungkin untuk stok nasional, untuk menambah stok nasional. Sehingga kita mendapat penghargaan untuk periode 2019 sampai 2021. Kan cukup, berarti baru ya? Baru loh, iya, untuk periode sampai 2021 kita dapat penghargaan. Nah, karena mungkin impor yang kecil-kecil itu kemungkinan yang diimpor itu kebanyakan beras untuk industri yang kita nggak punya di sini. Ya, sehingga mereka kan sudah riset, nggak mungkin salah memberikan penghargaan. Itulah, saya salut juga sama pemerintah ini bahwa kita juga mendapat penghargaan dari luar gitu. Kalau di pangan ini banyak hal sekali yang bisa kita bahas ya Mr. Puisi ya. Oh iya, mengelola pangan ini nggak gampang. Apalagi sekarang penduduk kita mungkin sudah 275 juta. Sudah besar ya? Tidak sedikit. Caranya bagaimana? Itulah saya bilang, terus program pembangunan embung, waduk, sistem irigasi yang banyak, terus dilakukan. Percayalah, kalau ini terus dilakukan oleh pemerintah yang saat ini dan pemerintah yang akan datang, percayalah kita tidak akan kekurangan pangan.
udah banyak banget nih Mister Puisi pembahasan kita mengenai pangan nih, sudah banyak juga informasi-informasi dari Mister Puisi mengenai bagaimana sih pangan yang ada di Indonesia sampai saat ini. Dan juga tadi Mister Puisi nyampein bahwa Indonesia juga udah sempat mendapat penghargaan ya Mister Puisi dari tahun 2019 sampai 2021. Nah gitu teman-teman, jadi terima kasih udah menonton perbincangan kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mister Puisi. Terima kasih sudah menonton, bye-bye. Nah, terima kasih.